Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang super duper hebat. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat-sehat semua. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika yaitu KD 3.4 mengenai unsur-unsur lingkaran bersama Pak Imam. Nah, tentunya kalian di kelas 3 sudah mengenal namanya lingkaran. Nah, di kelas 6 ini kita akan belajar lebih dalam mengenai unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita mempelajari unsur-unsur lingkaran, sekarang kita pahami dulu apa itu lingkaran. Nah, lingkaran didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak r yang disebut jari-jari dari suatu titik O yang disebut titik pusat. Jadi titik O adalah titik yang disebut sebagai pusat lingkaran, anak-anak ya, yang tengah ini. Nah, kita lanjutkan. Apa itu unsur-unsur lingkarannya? Nah, perhatikan. Unsur-unsur lingkaran di sini yang pertama adalah titik pusat. Selanjutnya ada jari-jari atau R, diameter atau D, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu jari-jari. Garis AO dinamakan jari-jari. Biasanya dinotasikan dengan huruf R yang kepanjangannya adalah radius dan artinya adalah jarak. Ya, kamu lihat ke sini, AO ini disebut jari-jari. Nah, jadi jari-jari itu harus dari tengah ke pinggir lingkaran. Nah, coba sebutkan jari-jari yang lainnya. Misalnya, jari-jari lainnya adalah jari-jari OC, OD, sama OB. Nah, ini disebut jari-jari. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah diameter. Nah, perhatikan baik-baik. Garis BD yang melewati titik pusat O merupakan diameter yang juga sering dinotasikan dengan huruf D. Ya, anak-anak ya. Jadi diameter ini garis lurus dari pinggir lingkaran lewat tengah terus menuju ke pinggir. Jadi harus lurus, anak-anak ya. Harus lurus dari pinggir lewat ke tengah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini perhatikan yang ada tanda merahnya ini, anak-anak ya. Garis lengkung AB, AC, CD disebut busur lingkaran. Jadi garis lengkung ya, yang pinggir-pinggir ini yang melengkung-melengkung ini disebut busur lingkaran. Nah, misalnya di sini adalah AB. AB ini disebut busur karena ada dua jari-jari sampingnya, yaitu jari-jari AO sama jari-jari BO. Ya, jadi busur itu harus dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, coba sebutkan busur yang lainnya jika ada. Nah, misalnya di sini busur yang lainnya. Tadi selain AB ada AC, ada CD, ada yang lainnya lagi yaitu busur BD. Ini yang besar ini. Kenapa BD disebut busur juga? Karena BD termasuk garis lengkung dan dibatasi oleh dua jari-jari yaitu jari-jari DO sama jari-jari BO. Oke, paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tali busur. Nah, tali busur ini adalah garis lurus, anak-anak. Garis lurus yang ada di busur. Nah, perhatikan. Misalnya
Di sini busurnya adalah CD, garis CD, busur yang luar. Nah, sedangkan yang talinya ini yang lurus ini, yang dalam. Jadi garis yang dalam, yang CD yang dalam, yang lurus, ini disebut tali busur. Jadi ada busur, ada talinya busur. Misalnya kita membuat tali busur lagi di atas ini. Nah, misalnya ini busurnya adalah AB. Kita kasih tali, misalnya dari A ke B sini lurus. Nah, ini juga bisa disebut tali busur. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang adalah tembereng. Nah, ini hubungannya masih dengan busur dan tali busur. Nah, wilayah yang berwarna merah adalah tembereng. Perhatikan anak-anak ya, warna merah ini disebut tembereng. Ya. Tembereng adalah daerah arsiran yang dibatasi oleh tali busur CD dan busur CD. Jadi yang warna merah ini kan dibatasi oleh busur yang luar, talinya yang dalam. Jadi daerahnya ini disebut tembereng. Nah, misalnya kita buat lagi bisa, misalnya di atas ini, ya seperti tadi, misalnya di tengah-tengahnya antara busur dan tali busur disebut tembereng. Kita lanjutkan. Sekarang kita pelajari tentang juring. Nah, apa itu juring? Perhatikan yang berwarna biru. Nah, daerah yang diarsir berwarna biru disebut juring lingkaran. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Misalnya daerah yang dibatasi oleh OA, OB, dan busur AB. Jadi warna biru ini dibatasi oleh dua jari-jari yaitu OA sama OB. Setelah itu dibatasi dengan sebuah busur yaitu busur AB. Nah, coba sebutkan lagi juring lingkaran yang lain dari gambar di atas. Misalnya di daerah sini, anak-anak. Di sini juga bisa disebut dengan juring, yaitu dua jari-jari OA sama OC, terus sebuah busur AC. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pelajari tentang apotema. Nah, jika saya tarik garis lurus, nih Pak Imam tarik dari tengah ke pinggir menuju tali busur AB, ini kan AB tali busur ya anak. Kita tarik lurus dan tegak lurus dari titik O ke garis AB, garis tersebut dinamakan apotema. Jadi O ke C sini disebut apotema. Jadi apotema itu intinya adalah garis dari pusat lingkaran menuju tali busur dengan tegak lurus. Nah, kalau kita simpulkan lagi, apotema yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Nah, di dalam gambar di atas apotemanya tadi adalah garis O C. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar pada pagi hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.